kehidupan sehari-hari, pasti banyak kegiatan yang kita lakukan. Tak kalah kegiatan itu akan menguras emosi, pikiran, dan energi kita. Nah, jika kegiatan tersebut memang berdasarkan kesukaan kita atau hobi kita, kita akan menyukai hal tersebut dan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik. Namun, sebaliknya, jika kegiatan tersebut kita lakukan bukan karena dasar suka tapi memang karena keharusan, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai reaksi dari tubuh atau tidak penerimaannya tubuh terhadap kegiatan yang kita lakukan tersebut. Bukan hanya karena kita tidak menyukai kegiatan tersebut, tetapi kita seringkali terporsir oleh pikiran kita. Bahkan kita mengatakan pada diri kita, aku nggak mampu melakukan ini. Kegiatan ini atau pekerjaan ini memang tidak sesuai dengan kemampuanku. Aku nggak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini. Nah, oleh pikiran-pikiran kita yang seperti itu membuat kita terporsir. Kita tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut. Kita tidak akan pernah bisa melangkah satu langkah dari zona kita itu. Kita tidak akan bisa keluar dari zona kita, ketidakmampuan kita tersebut. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan-tekanan sendiri bagi tubuh kita. Tubuh kita akan mengeluarkan reaksi-reaksi terhadap tekanan tersebut dan dapat berakibat pada stres. Apa itu stres? Stres sendiri merupakan reaksi atau respon tubuh seseorang ketika mengalami ancaman, tekanan, kekecewaan terhadap apa yang belum ia capai atau kekecewaan terhadap sesuatu yang di luar dari ekspektasinya. Berbicara masalah stres, kita harusnya tahu apa saja gejala-gejala yang dihasilkan oleh stres. Nah, salah satunya karena stres berpengaruh pada pikiran seseorang, otomatis stres juga akan berpengaruh pada pola pikir orang tersebut. Selain itu, stres juga dapat menyebabkan susah tidur. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan stres juga dapat menyebabkan overthinking atau pemikiran yang berlebihan dari apa yang harusnya kita pikirkan, sehingga hal-hal tersebut dapat menyebabkan kekecewaan yang sangat tinggi. Meningkatnya rasa kecewa kita itu berawal dari ekspektasi yang tidak sesuai dari apa yang kita dapatkan. Hal tersebut juga dapat menimbulkan traumatis. Mengapa? Karena kita kecewa terhadap apa yang kita ingin capai. Apakah kita pernah merasakan sedih, gundah, atau merasa kecewa dengan hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak dapat kita capai? Dan seringkali kita menganggap stres itu adalah penyakit yang jika seseorang mendapatkan stres itu menyatakan bahwa dia tidak sempurna. Tidak, itu salah. Stres merupakan hal yang wajar terjadi. Jadi, jangan pernah menyalahkan diri kita ketika kita mengalami stres atau terbebani dengan kegiatan-kegiatan kita. Karena jika kita belum mencapai tahap stres berat, stres tersebut masih dapat kita tangani sendiri. Nah, selain stres, terkadang kita juga mengalami tekanan seperti bersedih karena tidak dapat mencapai apa yang ingin kita capai, kecewa. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kecewa tersebut dapat menimbulkan trauma. Nah, trauma tersebut dapat kita sembuhkan. Begitu pula dengan stres yang kita alami tadi. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi stres dan kekecewaan atau trauma yang pernah kita alami dengan metode penyembuhan oleh diri sendiri atau biasa kita sebut dengan self healing. Nah, self healing ini berarti penyembuhan diri oleh diri kita sendiri. Tipsnya yang pertama, perbanyak ibadah dan meningkatkan ketaatan diri terhadap Sang Pencipta akan membuat hati kita lebih tenang. Pada hakikatnya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
masalah yang menimpa kita, semua cobaan yang kita hadapi, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keputusan yang terbaik pun hanya berasal darinya. Manusia hanya mampu berencana, tetapi keputusan yang terbaik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan Allah itu indah. Allah telah menuliskan skenario terindah untuk setiap hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi, dengan kita menyerahkan segala sesuatunya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan jawaban yang terbaik atas segala doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Shadaqallahul azim. Melakukan kegiatan positif atau melakukan hobi seperti membaca buku. Nah, teman-teman sudah melihat beberapa tips yang dapat teman-teman terapkan dalam diri kita, setidaknya untuk mengurangi beban pikiran yang sedang kita alami. Selain tips-tips tersebut, haruslah kita mulai memupuk rasa cinta kepada diri kita sendiri. Karena jika tidak kita yang mencintai diri kita, siapa lagi? Kita yang tahu kemampuan kita, kita yang mampu mengetahui kadar kemampuan diri kita, dan kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ketika diri kita sakit, maka yang bertanggung jawab untuk menyembuhkannya adalah kita sendiri. Hari yang berat untuk orang-orang yang